Halo guys, kembali lagi di channel gua lagi main game Blade of Hasir atau Blade of Pilar. Hari ini setelah maintenance ada hero baru dan juga beberapa fitur baru. Kalau kalian lihat di sini ada hero namanya Sahanemi. Nah, hero ini bagus nggak? Dibilang bagus banget enggak? Ketika nanti bakal pakai ini pun nanti bakal diganti sama Shinobu DPS. Karena efeknya berbeda. Gue sih ngelihat dari yang server-server Cina ujung-ujungnya pakainya Shinobu DPS, mungkin efeknya lebih bagus juga. Coba kita ngikutin aja tips dari mereka. Oke, Sanemi ini tuh hero yang buat ngurangin armor plus bisa ignore defense. Jadi ini cukup bagus kalau untuk lawan-lawan yang lawannya keras, kayak tank-tank yang tebal-tebal lah. Skill satunya sendiri itu ngetek ke semua target, yaitu 115% attack-nya. Itu reduce target juga selama 30% ke hero yang dia hit. Nah itu lumayan tuh, kurangin 30% untuk semua hero yang dia hit itu cukup berasa, dan ini selama 2 turn. Nah itu dia juga dapat pasif yaitu Tornado, dimana crit dia nambah 5%. Dan ini maksimal 15%, otomatis hero ini bakal tinggi untuk kritikalnya. Jadi kalau misalnya dia dipakai crit pursuit, kalian gak usah pakai skill nambahin crit lagi, kalian masukin aja rampage yaitu crit damage. Itu lebih penting karena dia di sini udah ada pasif nambahin crit, jadi udah cukup tinggi menurut gua critnya. Oke, skill kedua itu wind barrier, attack tambah 35%, HP 20%, dan speed 40%, dan dapatin sword wheel selama dia sering kritikal. Oke, sword wheel ini juga nggak bisa di purge. Nah, kalau misalkan dia udah level 5 sword wheel-nya, sebelum dia jalan, dia bakal keluarin sword wheel-nya itu dan dapetin 20% HP shield. Kalau kalian lihat nanti semisal kayak yang kalian pernah lihat di server Cina atau mungkin ada yang pernah review, jadi nanti si Sanemi ini tuh bisa keluarin kayak angin-angin di sekitarnya itu. Nah, itu tiba-tiba darah putihnya nambah panjang banget. Nah, itu sebesar 20% dari max HP-nya si Sanemi. Itu dapetin juga satu level untuk Tornado. Jadi otomatis di turn-nya ini dia udah bisa dapat 2 Tornado sih kalau menurut gua. Nah, wind barrier-nya ini pun juga nggak bisa di purge. Jadi rata-rata hero-hero yang baru-baru gini sih skill-skillnya pada nggak bisa di purge. Jadi kayak contoh Mui atau mungkin skill-skill kayak bisa buat ngilangin buff gitu, sama kayak Halo yang buat ngilangin buff itu kayaknya udah mulai berkurang. Mungkin beberapa ada yang bisa dihilangin tapi nggak semua. Dan skill selanjutnya yaitu Fourth Form Rising Dust Storm. Attack ke semua target, totalnya 400 damage. Nah ini cukup dalam menurut gua, karena area biasanya yang besar kayak gini tuh cuma ke satu orang, dan ini ke seluruh, jadi lumayan. Attack all target, share this damage and up to 300% per target. Oke, jadi nih saya gua kasih contoh aja ya. Ngetek ke satu orang pertama itu 400 yang dia targetin di awal, sisanya bakal kenanya 300. Nah ini menurut gue cukup bagus. Habis itu dia dapat Wind Fury, after release temporarily get 20% more crit and 100% accuracy. Nah, Wind Fury ini tuh ignore 50% def. Nah, jadi otomatis semisal kalian sekeras apapun defense-nya, kalau kena ignore def otomatis hilang nih. Hilang setengah. Nah, habis itu temporary, kritikalnya naik lagi 20%. Otomatis ini nggak guna kalau kalian tambahin lagi kritikal. Karena kritikalnya udah cukup tinggi menurut gua. Plus akurasinya pun tinggi, naik 100%. Otomatis yang dots pun nggak ngaruh ke dia, tembus. Jadi ini hero tuh sebenarnya penetrate terbaik menurut gua. Entah itu ke lawan yang dotsnya tinggi kayak Shinobu, atau yang pakai skill Pacify kalau nggak salah, yang pakai kendonya yang bisa ngedot juga. Nah itu bisa tembus. Untuk yang shield yang kayak misalkan kalian pakai kurangin damage resistance atau naikin yang defense-nya tinggi, itu bisa tembus semua sama dia. Jadi ini hero tuh cukup bagus menurut gua. Dan kalau misalkan kita juga punya level 3 di Tornado, dia bisa keluarin lagi Fifth Form Cold Mountain Wind immediately. Nah, ini kalau misalkan Tornadonya mentok level 3, dia bisa keluarin satu skill lagi nih sebelum ngeluarin skill
fourth form ini. Fifth formnya ini tuh attack ke semua target. Ke satu orang itu fokus 500. Terus ke keseluruhannya tuh karena dibagi damage-nya itu totalnya 300 per target. Dan konsum all tornado. Oke. Jadi setiap kali 3 tornado dia bakal keluarin satu skill lagi. Jadi total bisa 2 kali ulti dalam satu kali jalan. Habis itu tornadonya hilang. Kalian masih maintain lagi, berarti otomatis di 3 turn pertama tuh dia bakal bisa nge-steal terus nih. Cukup bagus menurut gua. Tapi kita nggak tahu nanti ketika Shinobu keluar apakah hero ini masih kepake apa enggak. Karena di luar negeri pun, maksudnya lebih tepat di server Cina, hero ini nggak kepake sama sekali. Gue juga kurang paham. Padahal efeknya pun cukup bagus menurut gua. Oke, pasif selanjutnya itu Tornado Sword. All attack have 100% basic chance to add one level of wind suppression to its target. Nah, attack-nya dia 100% bisa kasih level 1 wind suppression ke semua target. Yaitu kritikalnya turun, kritikal bukan kritikal loh. Lebih tepatnya tuh untuk yang nahan kritikal. Contoh kayak crit resistance. Itu turun dari 5%, maksimal itu 15%. Crit resistance itu berarti yang biasanya kita kalau crit resistance-nya tinggi itu jarang kena crit. Kalau kena gini otomatis kita jadi lebih gampang kena crit kalau misalnya di skill sama orang. Oke, jadi cukup bagus juga. When target with wind suppression is taking crit hit from your attack, there will be another wind attack which deals 10% damage to all target. Nah, ini cukup bagus nih. Kalau semisal kalian targetnya ada wind suppression, sudah kena kritikal lagi, nah kalian bisa kena bonus damage lagi nih dari super whirlwind ini. Dan itu kenanya 10% ke semua targetnya. Satu level wind suppression bakal dikonsum after ininya release. Oke. Dan ini bakal kepake satu kali semisal super whirlwind ini keluar. And one level of sword will be granted. Nah, sword will itu yang di sini. Kalau kalian lihat, sword will itu nambahin attack nih. Apa yang nambahin attack? Nambahin armor lebih tepatnya. Skill kelimanya sama aja kayak hitter yang lain. Jadi cukup bagus. Untuk X equipmentnya nambahin damage, di buffnya plus 20% lagi. Cukup bagus menurut gua. Oke, jadi sebenarnya ini Sanemi ini tuh hero yang sakit. Kalau misalnya dibanding sama Akaza, damage-nya harusnya nggak beda jauh ya. Coba kita lihat dulu ya. Nah iya, nggak beda jauh. Cuma bedanya kalau misalnya Akaza itu semakin lama dia hit, semakin lama di hit lah ya, damage-nya bakal makin tinggi. Nah kalau misalkan Sanemi dari awal pun dia udah tinggi, cuma memang dibandingnya persenannya cukup jauh. Karena kalau misalnya Akaza kan max kan 750 nih kalau kalian lihat nih. Sedangkan kalau si Sanemi ini mentok-mentok skillnya itu kalau misalnya dia keluar V-formnya tuh kenanya 500, tapi ke satu orang aja. Kalau Akaza kan keseluruhan. Bahkan bisa sampai mati sebenarnya kalau kena Akaza. Cukup dalam menurut gua. Gitu. Oke, paling itu aja kalau untuk yang hero. Nah, yang selanjutnya yang baru tuh Daily Trial. Nah, ini bakal kebuka nih Quick Challenge kalau kalian lihat. Quick Challenge ini dari mana? Kalau misalnya kalian pilar trainingnya udah di atas berapa tadi ya infonya? 400 apa 500 gitu. Kayaknya 400 deh harusnya. Kalau 500 sih jauh juga sebenarnya. Atau mungkin 500 ya. Nah, itu tadi di trailer jadi kalian bisa skip. Jadi nanti kalian quick challenge pertama ini bakal free nih. Free dulu. Habis free-nya kalian quick challenge, nanti kalian mencari lagi yang mau kalian pakai gem yang mana. Gitu loh. Ini kebetulan gue udah 0, XP gue ngambil karena menurut gue udah gak guna. Level kalian kalau belum sampai 270 XP itu kalian udah gak bakal kepake. Gitu loh. Kalian udah mulai simpan XP banyak banget jadinya. Nimbun gitu. Kayak gue sekarang udah sampai level 280 pun nimbun ini tuh, lihat. XP sampai dapat 489M, sedangkan pakainya itu cuma 6M. Jadi menurut gue udah nggak terlalu penting. Gold pun nanti juga kalian bakal timbunnya cukup banyak. Gitu. Oke, paling itu sih event yang barunya. Dibilang ada event baru lagi sih udah nggak ada lah ya. Karena gue juga udah nggak ngeliat ada event baru. Paling cuma itu doang. Oh,
Lupa gua. Reset bond ternyata. Ada satu lagi yang baru. Nah, reset bond ini tuh cuma balikin kita tuh yang di atas purple. Jadi otomatis kayak bunga-bunga biru itu tuh nggak akan kembali. Jadi otomatis cuma ngurangnya satu level doang. Nggak banyak lah. Dan juga pakainya tuh 100 loss letternya nih. Loss letternya itu cuma dari weekly test. Weekly test ini kalian di akhir. Untung kebetulan gue belum selesai, jadi gue bisa dapetin lagi nih. Untung gue nggak buru-buru nyelesainnya, karena gue mikir ya buru-buru juga percuma, sama aja. Cuma dapat gitu doang. Nah ini ternyata dapetin 10. Total dihitung mesti 10 minggu lebih tepatnya. 10 minggu itu berarti di sekitaran 2 minggu, 2 bulan 2 minggu baru dapetin saat 100 love letter. Itu baru bisa ngereset bond satu kali. Lalu buat dibagi-bagi gitu. Menurut gua sih dibilang worth it banget juga enggak. Tapi kalau misalnya kayak kalian mau ganti, lumayan kayak nambahin attack-nya ini kalian bisa ambil semua sih menurut gua. Kayak gue kan ini kan udah masukin Kyojuro nih sampai level 11 nih. Nanti gue bakal gue ambilin ini. Lumayan juga gitu loh. Walaupun gue sebenarnya udah mentok nih sampai 11 gitu. Bisa gue pindahin lain. Gue paling bakal pindahin ke si Giyu. Biar damage-nya biar makin dalam lagi gitu loh. Untuk Akaza gue belum jadi gue nggak kesana dulu. Sekarang karena beberapa Giyu udah pada penuh, gue pindahin ke Nezuko sekarang. Gue kejar sampai dia level 9. Jadi bisa dapetin dupe lagi 1 gitu. Kalau misalnya kalian bilang nggak sesuai, dipikir bisa balikin ke 0 lagi, jujur aja di server Cina pun katanya sama, gue denger. Cuma turuninnya 1 level doang, dan itu pun cuma yang purple ke atas. Di bawah itu nggak akan balik gitu. Jadi menurut gue sama aja lah sebenarnya. Cuma memang namanya developernya ngikutin yang dari Cina nggak mungkin terlalu beda banget. Paling yang beda cuma kayak kalian yang liatin sini yang di summon di shop aja, harga koin tuh beda, itu aja sih menurut gua. Karena kalau misalkan di luar kan di Cina itu Akaza cuma 55, di sini 80. Menurut gua sih cukup mahal lah ya. Kayak yang biasa-biasa gini pada 40 semua. Nah ini Nezuko udah keluar nih. Yang kalian pencinta Nezuko bisa hajar. Kebetulan gue lagi nggak Nezuko karena menurut gue masih gampang dapet lah ya Nezuko. Jadi gue hajarnya Akaza. Kenapa gue hajar Akaza? Karena menurut gue lumayan. Walaupun sebenarnya nanti bakal banyak yang keluar juga. Kayak Daki Putih nanti next itu yang keluar tuh bakal si Obanai. Next hero baru keluar Obanai. Obanai keluar berarti di Gyomei. Nanti si Daki Putih keluar di Oni. Gitu. Nanti pas sudah Shinobu keluar, Sanemi baru keluar. Karena sempat GM-nya ini juga nggak bikin kayaknya 1 hari ya kalau nggak salah. 1 hari. 1 hero atau 2 hero gitu yang dilewatin. Jadi ada beberapa yang nggak muncul di faction pas itu. Kayaknya satu hero doang deh. Pas yang event 1 hero. Lupa gue hero apa yang pas itu dia nggak muncul sama sekali. Karena udah muncul pilar yang harusnya muncul si Akaza. Nah itu gak muncul-muncul tuh Akazanya. Sampai mungkin udah ada yang beberapa komplain sih. Termasuk gue juga ada komplain kenapa gak muncul. Namanya hero baru gitu loh. Nah akhirnya ini baru dimunculin rutin. Gue juga gak tahu, mungkin itu triknya mereka kali ya biar kita sering top up juga. Oke. Nah ini Gamescat juga bakal berakhir di hari ini ya kalau salah. Iya bener 12 jam lagi. Di server gue dibilang cukup aktif lumayan. Banyak yang beberapa top up lah ya. Gue kira nih server udah mulai mati soal pelan-pelan. Karena mulai dikit. Login gift juga udah kelar. Berarti nanti event selanjutnya ini event bikin Sanemi itu ke bintang 12. Enggak loh. Harusnya elite up dulu. Habis elite up, besoknya itu baru ke Sanemi yang bisa bintang 12 dapetin border. Harusnya udah muncul bordernya di sini. Sanemi. Ini Tengen. Mana ya Sanemi? Ini dia Sanemi. Ke bintang 12. Ya yang Sultan-Sultan sih gampang lah kejarnya B12 mah. B12 itu palingan cuma butuh ke bintang 9 itu kita butuh 3, 5, kayaknya 7 ya.
7 Sanemi deh kayaknya, kalau nggak salah. Bisa B12, mentok kan B14 dulu kalau nggak salah. Segituan lah, kalau nggak salah ingat gue. Lupa juga, gue nggak pernah perhatiin banget soalnya. Gue cuma tahu apa aja. Nah ini kayak B12 nih, butuh 2 loh. Gue udah siapin juga, mau giu gue mau sampai gue mentokin soalnya nih. Kalau bisa memang gak dapat si Akaza, sama gak ada yang bisa gue naikin. Gue juga barusan naikin Kyojuro soalnya. Bingung kan, mau apa yang dinaikin kan. Kita naikin level pun percuma. Jadi gue mikirnya naikin aja B18. Kenapa gue naikin Kyojuro duluan? Semisalnya dia tebal, otomatis kan shield yang dikasih juga jadi makin tebal. Sama kalau tank lebih susah mati, itu lebih bagus menurut gue. Habis ini kalau misalnya memang gak ada yang bisa dinaikin, mungkin gue naikin ke Shinobu lah. Kalau misalnya Gyu-nya udah dapat lagi, karena gue kurang 1 Gyu doang. Ini jadi, udah gue tinggal kumpulin aja nih 30k ke B19. Kayak dibilang si attack-ku masih kurang dalam lah ya, biasa aja nih. Kurang bagus menurut gue. Ini gue lagi mau bikin ke B10 lagi. Pelan-pelan nanti gue B10-in semua nih biar rata. Harusnya B10 semua rata, bisa lah 300k attack-annya harusnya. Karena di Kendo pun Doctrine gue nih belum bintang 5, masih bintang 3. Karena cukup mahal menurut gue, 3.000 gile. Jadi gue pelan-pelan kumpulin aja. Handblades gue udah mentok karena murah, cuma 1.400. Gue juga belum dapat gem yang buat bisa tukar trident. Karena kalau misalkan ngadu sama yang di World susah. Lawannya VP12, VP11 yang gemnya tuh mereka niat abisinnya. Mau kalian pasang 9.000 pun gas dia, bisa dibalikin. Gue pasang 7.000 aja, tiba-tiba dia udah pasangnya langsung yang di all out. Jadi gue nggak bisa di bet lagi, udah langsung dimentokin sama dia. Nah itu gue susah tuh, karena menurut gue sayang gue nambahin 2.000 cuma buat gituan, lebih baik nggak usah, gue mikirnya gitu. Karena gem gue walaupun banyak pun sayang, karena gue ngeliat beberapa kali banyak beberapa VP besar diamondnya corok. Kalau kalian lihat cuma 2.000 lah, 3.000 lah. Nah itu menurut gue sayang, karena gem itu bisa kalian pakai buat yang lain gitu loh. Jadi gue daripada itu gue mending incar yang penting-penting aja gitu. Oke, paling itu. Terus master, nah ini kalau bisa master kalian beli semua sih, tapi memang mahal. Jadi menurut gue kalau untuk yang F2P atau yang low spender mungkin mainnya pelan-pelan aja, atau enggak kalian gak usah ngumpulin ini, kalian bisa nimbun DM yang banyak buat dapetin hero baru pun itu juga bagus menurut gua. Jadi gak usah buru-buru. Nah, gue juga sempat dapat komen tadi, kenapa Gyu gua nggak pakai critical. Nah, gue kasih tahu nih Gyu gua kenapa nggak pakai critical. Pertama di main stats, Gyu gua tuh criticalnya 27,4%. Oke. Dan menurut gue ini chance-nya dibilang kecil banget nggak keluar critical. Kecil gitu. Terus dari sini gue dapetin lagi critical lagi 5%. Berarti total 32%. Ini kalau kalian gonta-ganti gak masuk di basic stats tau gue. Oh masuk ternyata. Berarti total memang 27 lah. Ini juga udah gak bisa nambah. Nah gue dapet criticalnya lagi. Nah ini di sini nih 2,4%. Jadi harusnya sebenarnya 25 aja, cuma jadi 27,4. Oke, terus gue dapetinnya lagi dari sini, Dark Trident. Total dapatnya 13 lagi. Jadi total sebenarnya cuma 40,4% untuk critical. Tapi entah kenapa di sini tuh walaupun persennya kecil, tapi gue sering keluar itu critical-nya. Main gampang banget mau cut-in-nya. Nah kebetulan gue juga masih 2 koma merah ya. Jadi dibilang koma gue full merah nggak? Gue bilang enggak. Koma gue masih 2 doang. Cuma udah mentok semua 50. Mentok 50 itu cukup bagus menurut gue. Nah jadi 40% gini aja gue udah cukup bisa ngebantai. Kritikalnya udah cukup tinggi. Jadi gue lebih pilih cari rampage lagi ketimbang gue cari kritikal. Ini gue masih berantakan ini. Nah gue ada rune merah di sini. Cuma gue lagi nyari, kalian lihat tuh, gue masih di combine. Cari yang sampai paling bagus, baru gue pasang. Kalau lu kalian pasang dulu, pincang jadinya. Yang udah biasa kuat, kalian pindahin, pincang jadinya. Lemah banget, jadi turunnya jauh. Gitu. Contoh aja lah ya.
Semoga ini kritikalnya sering keluar. Lawan adik gue aja nih biar kelihatan imbang-imbang ya. Oke. Nah dia udah bawa Akaza. Gue gantiin Kyojuro pilarnya. Jadi udah makin dalam juga sekarang. Nah ini kritikal dari ini ya, ini dia. Ini Gyugo jalan. Nah kalian lihat itu. Kritikalnya segimanapun tetap ada gitu loh. Tetap keluar. Jadi crit pursuit pun, combo pun tetap jalan gitu. Nah gue ngeliatnya sih di situ aja gitu. Jadi gue mikir kalau misalnya gue kasih critical damage, makin dalam dong, otomatis gue skill bisa, kalau bisa 1 kali lompat mati langsung. Gitu. Karena sekali getok aja tuh dalam banget gitu. Kayak kalian lihat itu Tobrutnya udah mau mati. Padahal darahnya 1M lebih itu Tobrut. Oke, Akaza. Nah, kalian lihat ini. Kalau tank kalian keras, ini kalau gue kasih tips ya, tank kalian kalau B18 ini kayak Kyojuro tank, ngambilnya damage resist, makin keras dijamin. Ini Kyo tank gue kena Akaza gitu ya nggak langsung mokat, jujur aja, masih stabil dia. Nah ini kalian, gue juga kasih info, Kendo Gyu ke level 30, stunnya walaupun tulisannya 60%, lebih jarang keluar ketimbang yang persen chance-nya tuh lebih kecil. Gitu loh, kayak kritikal walaupun 40% lebih sering keluar ketimbang si Kendonya nih. Makanya gue nggak pernah ngeliat stunnya sering jujur aja. Kecuali kayak pakai skill yang katanya stun tuh, yang dari Kendo, itu lebih sering keluar menurut gue. Walaupun cuma warna biru ya, warna biru atau warna ungu tuh yang kedua, itu lebih sering menurut gue. Nah ini lihat itu tanknya adik gue juga B18. Kalian lihat sedalam apa. Semakin keras kalau tank makin keras, makin lama sustainnya. Dan enaknya kalau gue bikin Kyo tank gak mati-mati, armor putihnya tuh selalu ada. Udah kayak unlimited gitu. Nah ini dikarenakan Nezuko gue masih bintang 16 lah ya, healnya jadi tipis-tipis aja sih kalau menurut gue. Oke. Nah kalian lihat kritikalnya cukup berasa. Tapi kadang aneh sih ya, kritikal tapi crit pursuit gue kagak jalan. Chance-nya kecil, padahal 60% kalau gak salah. Hoki-hokian juga sih menurut gue. Yang penting bisa one hit mati sih, itu udah GG sih. Yang diincar kan itu yang penting. Nggak butuh kritikal, one hit tewas, nah itu udah enak sebenarnya. Oke, kalian lihat mati langsung, total damage-nya 3M. Nah, ini kalian lihat bedanya Gyojuro gua, Gyu gua sama Gyu adek gua itu cuma satu. Gyu gua ada penetration level 3, adek gua nggak ada. Jadi daleman untuk skillnya keluar, itu bedanya jauh banget. Gua bakal tetap lebih dalam Gyu-nya ketimbang Gyu dia. Nah, itu kalian bisa catat itu. Penetration level 3 itu cukup berguna untuk masuk ke hero-hero manapun. Jadi nggak usah peduli kayak tulisannya damage harus tinggi-tinggi banget. Kadang-kadang pasif kecil yang kalian nggak ngeliat pun itu cukup dalam menurut gua. Oke, Ormain nggak ada yang epic or, jadi kita nggak usah. Oke, masih aman. Paling ntar agak pagi kita baru kejar. Server avocado. Sebenarnya gue bisa gue hajar, cuma gue ngajar-hajar. Gue ngasih adik gue ke rank 3 soalnya biar dapetin gemnya agak banyak, karena gem gue sama gem dia banyakan gem gue sebenarnya. Jadi bedanya lumayan. Nah ini menurut gue nih VP10 yang jago sih. CP-nya gede banget ini, jujur aja. Ini naik lagi nih, tadi 5,88 sekarang 5,96.
perubahannya kenceng. Kalau kalian lihat tuh, cukup bagus. Dia rata-rata diratain juga ya. Halo-nya dia tinggi, jadi cukup bagus menurut gua. Rank battle, nah ini kebetulan gue lagi stay di Overlord. Dikarenakan lawannya ini tumben lagi agak-agak gampang, jadi gue naiknya pun gampang banget sebenarnya. Wih, udah ada Sanemi. Nah, gue sempat ketemu nih VP15 yang sebenarnya jago, tapi gue bingung kenapa dia kayak pensiun nih. Ini nih. Ini terakhir kali gue ketemu dia, CP-nya cuma 8M. Sampai game Demon Hunting selesai, dia udah 10M atau 11M. Tapi gue bingung kenapa dia nggak nge-push. Apa mungkin dia nggak main lagi atau juga gimana, gue juga nggak tahu. Karena servernya itu tuh barengan sama ini nih, masih Coconut. Sebelumnya dia yang top 1. Terus tiba-tiba tuh orang muncul, langsung VIP 15. Langsung dibantai nih, tapi gue nggak tahu tuh orang tiba-tiba hilang lagi atau gimana. Atau mungkin orang yang bingung, frustasi, mau buang uangnya gimana, buang uangnya di game kayak gitu doang. Sebenarnya tuh orang jago, duitnya jago sebenarnya. Nah ini gue bisa cepat overload karena apa? Kebanyakan gue diserang menang. Tuh. Dan gue kebanyakan nyerang juga banyak kan menang. Jadi cepet naik. Menang 2, menang 3, kalah paling cuma kurang 0. Sisanya menang. Jadi cepet naiknya, padahal biasanya gue jarang overlord di awal-awal. Biasa overlord itu gue di minggu udah mau habis ke minggu biasanya baru gue udah inian. Baru gue kejar pokoknya, udah mau reset biasanya baru gue kejar overlord. Jarang-jarang. Dan gue juga jarang pakai sih sebenarnya. Kalau pakai tuh kayak lu pengen naikin power aja sih. Sebenarnya gue juga lagi nggak terlalu pengen naikin power. Ikutin seadanya aja. Oke, paling timbun-timbun itu aja sih. Nggak ada apa-apa lagi juga. Bingung juga mau ngapain. Udah kelar soalnya. Will point game nomor 1. Paling kita cuma 6 orang attack. Nah, gue menduduki di nomor 2, adik gue nomor 1. Karena ada Akaza tuh cukup membantu. Lawan-lawannya sih cukup oke nih. VP10 juga lawannya. S184 dan 185. Siapa tahu ada yang main di server tersebut. Mungkin kan ketemu gue nih sekarang. Gitu, karena gue ketemu nih orang Indo nih. Di server arena. Namanya si Itsmel. Nah, dia sempat coba ngegetok gue. Nah, ini kayak gue kasih contoh aja lah ya. Ini ngegetok gue dia. Iya. Nah, itu Shinobu gue tadi jalan duluan ya. Terus Giyu sekali jalan hilang langsung satu hero-nya. Langsung hilang. Nah, Giyu langsung dead padahal bintang 17 Giyunya. Tapi langsung tamat. Nah, di sini shield gua sampai udah turn ke berapa nggak pecah-pecah, kalian lihat. Itu shield pertama itu dari Will api level 30. Nah, itu cukup bagus itu nambahin percentage HP-nya. Semakin tinggi HP kalian, makin besar juga shieldnya. Makin kecil hero kalian HP-nya, shieldnya pun juga jadi makin tipis gitu. Jadi ada shield itu, shield Kyojuro, pasifnya Kyojuro kan, tambah shield lagi dari Kendo. Wah, tuh 3 shield tuh jadi 1 tuh. Selesai udah. Armornya pasti tebalnya bukan main. Jarang ada orang yang kayak gitu soalnya. Oke, paling itu aja sih menurut gua, nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini kalian juga jangan lupa kerjain ya. Dapetin 3.000-nya aja, nggak usah dicepet-cepetin kayak gini-ginian mah. Dispatch juga ya, kalian lihat nih perbedaan quick battle sama nggak quick battle. Bedanya jauh ya. Jadi bisa top 2 top 3 ya lumayan. Dapetin rune sama dapetin ini gem. Yang gue pentingin sih ini sih, advance will coin. Ngincar 40 lagi, muter lagi gitu. Karena gue masih kurang equip merah kalau nggak salah. Nah, ini gue kurang sepatu support. Nah, kurang 2 biji. Kalau bisa dapat 2 lumayan gitu loh.
Kelar itu semuanya udah merah. Udah merah, nanti gue mau ngapain lagi? Tetap cari lagi. Buat tim 2, tim 3, atau mungkin support gue pada factionless. Kan susah tuh cari engrave stone kalau kalian lihat nih. Kan susah nih cari ini nih, engrave core. Kita tinggal tumbal pindah. Gitu aja, tumbal pindah. Seingat gue kalau merah ketemu merah tuh starnya tetap sama, nggak berkurang setahu gue. Tapi ntar gue bakal coba sih. Nanti misalnya gue udah mentok semua, udah mentok bintang 5, dan gue misalnya mungkin mau ganti equip jadi factionnya ada, karena faction tuh lebih penting. Skill kalian tuh bisa naik, heal bisa makin dalam, attack makin dalam, shield bisa makin dalam. Itu efek dari core itu sangatlah penting. Jadi menurut gue coba dijalankan, itu bagus banget menurut gue. Kalau ada ini kayak Gyu gue full faction air. Nah ini bagus nih, skill gue nih totalnya, skill 1 ini total tambah 80%. Jadi damage-nya lebih dalam lagi daripada yang dilihat. Kalian bandingin yang factionless Gyu-nya yang gak ada faction equipnya, bintang sama, attack sama, pas keluarin skill bakal beda sama yang full faction. Bedanya pun cukup jauh, gue kasih tahu aja. Jadi bisa kalian coba nanti. Oke, paling gitu aja hari ini. Sekian, thank you.